dari Kementerian Perhubungan kita akan kembali mengatur alur dan arus mudik termasuk arus baliknya nanti. Ke depan, beberapa minggu ke depan kita juga sudah mempersiapkan arus mudik Lebaran. Ini juga harus fit, kondisinya harus prima. Kementerian Pekerjaan Umum sudah mempersiapkan lokasi-lokasi yang mungkin terjadi kerusakan, jalan-jalan yang berlobang dan lain-lain, menyiapkan alat berat, menyiapkan material untuk segera melakukan perbaikan secara cepat sehingga menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua juga kemacetan akibat rusaknya jalan-jalan utama. Kapan tinjauan dan realisasi dari perbaikan jalan antara Lebak dan Bogor? Apakah tepatnya pas setelah Lebaran? Nanti kita cek dulu ya, saya akan cek di Kementerian PU. Ya, Pak soal transmigrasi di Banten Pak, mungkin ada berapa sih Pak warga yang diprogramkan? Kemudian dari Menko sendiri apa nih langkah? Karena mungkin kan banyak pemudik ini yang memilih untuk pulang lebih awal Pak, seperti itu. Iya, pertama dari Kementerian Perhubungan kita akan kembali mengatur alur dan arus mudik termasuk arus baliknya nanti. Jadi dari tahun ke tahun kita sudah memiliki data statistik dan termasuk menggunakan AI untuk mengetahui kira-kira puncak-puncak mudik ini di tanggal-tanggal berapa. Begitu pula pada saat kembalinya. Sehingga perlu pengaturan work from anywhere. Jadi satu hal, kita ingin mengurai kemacetan tidak terpusat di 1-2 hari tertentu. Kita coba urai ke depan ataupun ke belakang. Nah yang kedua fasilitas ataupun prasarananya, jalannya. Ini kita akan terus kejar. Ya, ada sejumlah ruas jalan tentunya yang harus segera diperbaiki. Datanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang paling penting ini kita pastikan agar jalur-jalur utamanya dulu termasuk arteri-arterinya ya yang juga harus diperbaiki. Kemudian rest area juga perlu disiapkan karena biasanya kita mengantisipasi kelelahan, kejenuhan para pengemudi, apakah itu pengemudi kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Ini juga harus dipersiapkan rest area yang memadai, yang layak sehingga ketika mereka perlu istirahat sejenak, ini juga penting sekali. Jadi data kecelakaan lalu lintas setiap tahun itu terjadi karena memang kelelahan, kejenuhan. Dan ini perlu solusi. Jadi menyiapkan arus mudik yang baik itu pertama tentu prasarana, tapi yang kedua adalah mengedukasi juga masyarakat agar lebih menyadari bahwa jangan sampai kita terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan apalagi fatalitas karena kelelahan dan kejenuhan tadi. Mas Ahaye, ada beberapa ruas rel kereta kan yang sempat mengalami putus karena banjir meskipun apalagi sekarang udah mulai arus mudik. Ya, kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pak Menhub juga sudah melakukan aksi-aksi, artinya dengan Kereta Api Indonesia kita juga mengharapkan ada perkuatan-perkuatan agar tidak ataupun bisa mencegah terjadinya kejadian serupa, ya. Banjirop, kemudian menghentikan
ruas-ruas kereta, termasuk akhirnya banyak yang di cancel, termasuk tentunya mempengaruhi yang namanya on time performance. Nah, disinilah kita berupaya. Memang faktor yang sangat berpengaruh tentunya cuaca ekstrim ini memang akhirnya menjadi ancaman yang paling nyata dalam transportasi, baik di darat, laut, masuk udara tentunya, dan sekarang masuk ke kereta. Jadi ini kita berharap agar secara infrastruktur kita perkuat, kita mencegah. Saya juga sudah sering berkoordinasi misalnya dengan BMKG ketika terjadi cuaca ekstrim, sebisa mungkin kita juga mengantisipasinya dengan yang namanya OMC, operasi modifikasi cuaca. Paling tidak ini akan mengurangi 30% dari kondisi cuaca buruk. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.